Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi sobat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat ya. Jadi perluasan lahan itu perlu ya ketika kita sudah memiliki kebun yang sudah tertata ya. Jadi walaupun di atas percabangannya masih berantakan ya, tapi kategori seperti ini sudah kita sudah bisa dinyatakan punya pohon anggur ya, apalagi pohonnya sudah seperti kayu ya, seperti kayu seperti itu ya, sudah mengayu ya. Jadi seperti ini penampakan untuk kebun mini kita yang ada di gang rumah ya sahabat ya. Nah dari sini ya, ketika kita sudah punya pohon lebih dari setahun ya, jadi sudah jadilah ya, kita buka lahan baru sahabat ya. Nah di luar seperti ini ya, ini ada anggur rootstock ya, IAC 572 dari Brazil untuk bang rootstock ya. Jadi cadangan rootstock kita kalau kita mau perbanyakan, ini kita cangkok-cangkok di sini ya sahabat ya. Di sebagian sudah berakar sahabat ya. Jadi kalau kita mau perbanyakan untuk perakaran bagus, kita sudah punya IAC 572 ya. Kita juga tanam kodrek 1613 dari Brazil ya. Kemudian itu di polybag itu ya, sampai sana itu ada berbagai varian macam, ada anggur import yang sudah enak, ada juga yang rootstock ya, anggur rootstock. Kemudian di sana itu ada Isabella ya, yang panjangnya sudah 10 meter. Nah dari sini kita buka lahan lagi nih di sini sahabat ya. Ya walaupun belum tertata rapi, yang penting tanam saja dulu sahabat ya. Nanti sembari jalan ada waktu luang kita tata lagi ya sahabat ya. Nah di kebun mini kita ini yang di luar ini kita sudah ada sebagian yang berbuah ya sahabat ya. Jadi ada yang berbuah di atas, ada juga yang berbuah di depan kita nih seperti ini sahabat ya. Nah itu ya, jadi walaupun tidak banyak kita buahkan lah ya, walaupun cuman sedikit ya, buat hiburan sahabat ya. Itu yang di atas juga ada. Jadi dari sini ya kita buka lahan lagi sahabat ya. Jadi hari ini kita sedang proses untuk pembersihan kebun lagi ya sahabat ya. Jadi walaupun belum terlalu bersih, di sini masih banyak tanaman ya, ada kelengkeng, ada cabai puyang ya, ada cabai-cabean di sini, sayuran ya. Kita juga tanam anggur di grounding seperti ini sahabat. Di sana juga anggur ya. Kemudian di sana juga ada anggur kita. Nah ini untuk perluasan lahan ya sahabat ya. Hari ini kita bersihkan untuk lahan yang di sini. Untuk kebersihannya masih berantakan ya, tapi ini untuk organik bagus ya, karena di atas ini dedaunan kering ya, ada bonggol pisang, ada batang-batang pisang, daun pisang ya, kita tumpuk di sana. Nah untuk yang di tanah langsung ini rencana kita langsung bikin dari grounding sahabat ya. Jadi kita langsung tanam di tanah ya, kita langsung tanam di tanah. Nah di sini ada berbagai macam sayuran juga, ada cabai, ada bayam, ada terong ya, terong. Kemudian di sini juga sudah kita tanam ya anggur kita. Ini varian Red Master yang kemarin dicakar-cakar ayam nih sahabat ya. Jadi tadi kita sudah benerin untuk medianya ya, kita tutup mulsa bonggol-bonggol pisang. Kita di sini tadi bonggolnya banyak ya, saya sudah dongkel ya. Saya taruh di sini, tumpuk di sini sahabat ya, biar lapuk di atas permukaan tanah ya. Ini kalau kata Pak Eko, ini adalah metode teraganik ya. Jadi apa namanya, metode pola alam ya. Jadi kita berikan bahan-bahan organik di atas permukaan tanah supaya nanti terurai ya oleh mikroba atau bakteri yang ada di permukaan tanah atau di tanah ya. Jadi sebagai makanan mereka, nanti kita keuntungannya, hasil lapukannya dari sisa mereka itu bisa menjadi pupuk secara langsung ya, seperti ini.
Ini red master kita. Ini kemarin subur sahabat ya, karena dicakar-cakar ayam jadi berantakan seperti ini ya, tumbang ya. Jadi ini sudah kita kasih ajir ya sahabat ya. Jadi kita sudah tata ajir seperti ini nanti untuk kita buat para-para ya. Jadi berdasarkan pengalaman di tempat teman kita ya, itu ambruk ya untuk tiang bambu. Jadi untuk kita sebagai pelajaran kita ambil dari situ ya, kita memutuskan untuk menggunakan pohon randu ya seperti ini untuk nanti kita buat tiang ya, tiang untuk para-paranya. Jadi ini sudah kita tanam randu-randu di sini ya. Nah ini nanti kita kasih bambu di atasnya ya untuk rambatan anggurnya. Jadi Taman Anggur Jember atau Jember Anggur ini sedang proyek ya untuk pembangunan kebun anggur ya sahabat ya. Jadi tidak apa-apa, masih banyak untuk tanaman-tanaman yang di sekitar, tapi kita pastikan di atas nanti kita beratapkan pohon anggur ya, atau sistem atap anggur ya. Untuk rencana nanti para yang kita buat ya di atas ini itu kita gunakan dari bambu saja ya sahabat ya, untuk menghemat ya, karena di sini ada bambu yang kita punya pohon bambu, tinggal ditebang saja nanti untuk rambatan meneruskan yang bajaringan ini ya. Kalau yang ini memang kita setting mengikuti bawahnya ya, karena bawahnya sudah termasuk mewah ya, dari semen ya di teras. Jadi kalau bambu kurang pantas lah ya menurut kita ya. Jadi kita buat dari bajaringan ya seperti ini, kita rakit sendiri ya. Jadi kita tidak menyuruh orang ya atau mempekerjakan orang, kita lakukan semua sendiri sahabat ya. Jadi endingnya nanti, finishnya nanti kita terakhir kita bikin irigasi tetes nanti ya. Jadi karena pohon kita sudah banyak ya, sudah puluhan pohon ya, mungkin 100-an juga ada ya yang sudah kita tanam. Jadi tidak mampu ya ketika musim kemarau kita menyiramnya satu persatu. Untuk yang di sini ini kita grounding juga ya sahabat, tapi untuk media tanamnya sudah ini ya, media tanamnya sudah media tanam rekayasa ya, ada sekam, ada pupuk kandang, ada tanah ya. Di sini ada kompos ya. Jadi ini juga banyak bang rootstocknya juga sahabat di sini ya, hanya beberapa untuk anggur importnya yang sudah valid. Jadi yang di sini ini masih banyak untuk pohon-pohon rootstock ya. Jadi kita cangkok, ini rencana nanti kita perbanyak lagi ya sahabat ya. Ini sebelum kita sambung pucuk, ini untuk batang-batang yang sehat seperti ini akan kita cangkok banyak ya sebagai pembibitan sahabat ya. Jadi karena kita perluasan lahan, perluasan perbanyakan pohon, jadi sambil menunggu kita membersihkan kebun-kebun kita yang masih belum tertata ya, ada jambu, ada markisa, ada pohon kelapa, macam-macam ya. Jadi nanti kita rapikan ya, kita usahakan sirkulasi bagus, matahari masuk, dan di atasnya kita kasih para-para, dan bibitnya nanti sambil menunggu kita cangkok ya. Dalam beberapa hari ke depan kita fokuskan untuk mencangkok cabang-cabang yang sudah menjuntai nih kemana-mana nih sahabat ya. Sebagian sudah kita cangkok dan siap potong sahabat ya. Ini contohnya seperti ini. Nah ini ya, ini siap potong ya sahabat ya. Jadi ada beberapa ya yang sudah kita cangkok ya. Intinya sesempatnya waktu kita sempatkan untuk mencangkok ya. Jadi sambil kita menunggu lahan siap ya, untuk rambatan para-paranya jadi, kita sambil cangkok ya, cangkok tanam ya. Nanti sambil jalan estafet kita lakukan untuk pembuatan para-para bertahap ya. Mungkin dari sini nanti ke sana ya.
Nah ini sahabat ya, untuk pohon-pohonnya masih belum kita rapikan nih percabangannya. Jambu juga sudah besar seperti ini. Nah rencana nanti untuk semua tanaman kita ya, baik jambu, kelengkeng atau cabai jamu seperti ini, sayur-sayuran itu berada di bawahnya untuk para anggur. Jadi seperti ini sahabat ya yang sudah jadi ya. Jadi di atasnya adalah pohon anggur, ada daun-daun dan juga buah. Nanti di bawahnya kita bisa tumpang sari ya. Nah ini kita sudah tanam bayam, ada macam-macam ya, ada daun bawang, ada juga kacang ya. Intinya kalau nutrisi tercukupi, insya Allah perakaran juga aman ya sahabat ya. Jadi nanti kalau memang mengganggu ya kita eksekusi saja, karena fokus kita utamanya adalah untuk pohon anggur kita. Seperti itu ya sahabat ya. Jadi yuk kita mulai sahabat ya, untuk project Indonesia menuju swasembada anggur. Tiap rumah kita usahakan memiliki pohon anggur nanti ya. Kita inspirasi dari kebun kita dulu ya sahabat ya. Tanam saja dulu sahabat ya. Untuk teman-teman minimal punya ya beberapa pohon. Nanti kalau untuk perbanyakan tuh gampang ya, bisa teman-teman cangkok atau semai cutting atau grafting ya sahabat ya. Seperti itu sahabat ya. Jadi inilah kebun kita yang belum selesai. Nah ini project selanjutnya ya. Nanti kita akan update ya ke depannya. Intinya tanamlah tanaman yang produktif sahabat ya di kebun teman-teman ya. Seperti ini ada kelengkeng ya. Nah ini rencana nanti kita cangkok-cangkok juga sahabat untuk perbanyakan ya. Jadi kita memperpendek pohon dengan memperbanyak ya, mengurangi ranting-ranting yang ke atas, karena di atasnya nanti lurusnya dari ini ya sahabat ya. Nanti kita buat para-para ya. Para-paranya harus di atasnya pohon kelengkeng. Jadi pohon kelengkeng ini nanti kita cangkok-cangkok, insya Allah jadi beberapa pohon ya, ada 6 atau 7 nih satu pohon. Nunggu ini buahnya ini matang dulu, insya Allah ya. Kalau diberi rezeki buah ini ya, mudah-mudahan tidak rontok nih. Ini hampir semua cabang-cabang ya itu membawa bunga ya, berbunga sahabat ya. Kalau untuk pupuk ya, kita yang murah-murah saja, kita bikin sendiri dari fermentasi ya, organik sahabat ya, terutama di bonggol pisang, batang pisang, dan juga pisangnya juga ya. Jadi cukup memperlebat buah ya untuk pupuk organik yang kita buat ya. Nah ini juga sama untuk cabai Jawa ini atau cabai jamu ini ya, cabai puyang ini juga berbuah lebat sekali sahabat ya. Nyaris tiap batang tuh ada buahnya. Nah ini kita juga sama menggunakan pupuk organik dari bonggol pisang ya sahabat ya, yang kita kemarin berikan mulsa di bawahnya. Tapi tadi kita sudah bersihkan ya supaya tampak lebih bagus. Nanti kita tata lagi, mungkin kita kasih nanti untuk bambu-bambu yang kita tata ya, supaya tidak dicakar-cakar ayam, karena kita juga memelihara ayam di sini sahabat ya. Jadi bagaimana caranya bisa terintegrasi ya antara ayam dan tanaman, tidak saling merusak ya. Kita juga melakukan penanaman cabai jamu juga seperti ini ya. Ini yang lainnya masih kita cangkok-cangkok sahabat ya. Jadi ini bawahnya cabai jamu ya. Untuk pohon randunya ini nanti kita buat rambatan para-para. Jadi ada dua keuntungan sekaligus ya. Di bawah itu cabai jamu yang menjalar, nanti kita batasi ya di bawah pohon anggurnya nanti. Untuk di bawah para-paranya seperti itu ya, contohnya seperti itu. Di atas daun-daun pohon anggur dan buahnya bergelantungan, tapi di bawahnya kita juga bisa panen cabai Jawa ya, karena mahal cabai Jawa sahabat ya, sekitar 100 ribuan per kilo. Nah ini juga layak untuk ketahanan ekonomi kita ya. Kita tanam tanaman untuk ketahanan ekonomi ya. Jadi kita bisa panen sewaktu-waktu ya, untuk penghasilan mingguan kita ya. Karena untuk 1 kilo kering itu pastinya juga membutuhkan pohon yang banyak dan proses penjemuran ya. Jadi bisa untuk jadi income mingguan sahabat ya.
Kemudian untuk anggur ini memang untuk jangka panjang di sini belum banyak yang nanam, jadi ini kesempatan ya, peluang bagi kita untuk nanti bisa menjadi wisata petik anggur juga untuk